Yo, what's up semuanya? Oke, sekarang kita ngobrol santai aja dulu kali ya, biar lebih ringan. Jadi, di video kali ini, gue pengen ngasih tahu ke kalian, sebenarnya dari hal-hal kecil, ya, ketika kalian kuliah, menyisihkan 5.000 aja, ya, secara rutin, ya, itu sampai sebulan dan dialokasikan di Ethereum untuk 3 tahun ke depan, berapa sih potensi hasil yang bisa kita dapat? Nah, buat kalian yang penasaran dari hasil kecil itu berapa yang bisa kita dapat, simak videonya setelah yang satu ini. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor. Ini kita ngobrol agak santai aja ya, biar mungkin nggak tegang kalian. Jadi kan kalau kalian kuliah, ya, itu kalian entah dapat duit jajan, atau mungkin kalian sambil kerja juga, ya kan, itu dapat penghasilan kan dari pekerjaan, atau mungkin dari duit jajan. Asumsikan aja lu mungkin jajan per hari itu 25.000 lah, ya. 25.000 nih. Lu ambil sekitar 20% lah dari penghasilan lo itu per hari, ya. Katakan jajan lu 25.000, berarti 20%-nya adalah goceng, ya, 5.000 nih. Nah, berarti 5.000 nih, lu harus sisihkan setiap lu kuliah. Anggaplah lu seminggu kuliah 5 kali lah, ya. Berarti artinya adalah 5.000 lu kaliin aja sama 5, yaitu 25.000. Berarti dalam seminggu lu sudah bisa mengantongin 25.000 nih, ya. Nah, kalau misalkan sebulan itu berapa? Ya tinggal 25.000 dikalikan aja sama 4. Karena dalam sebulan itu ada 4 minggu. Kayak gitu. Nah, berarti yang terkumpul itu adalah 100.000. 100.000 itu udah bisa lu kumpulkan dalam sebulan. Tapi yang menjadi isu adalah pengalokasian uang kalian mau ditaruh di mana? Karena sebenarnya kalau lu taruh di instrumen biasa atau di instrumen kayak bank, mungkin kalau lu taruh di deposito, itu mungkin masih kecilan kali ya kalau segitu. Nah, tapi kalau lu bisa taruh di entah reksadana, cryptocurrency, itu bisa hasilnya lumayan loh sebenarnya. Potensinya lumayan loh ya. Nah, di sini ya, kalau katakan lu mengalokasikan di Ethereum, ya, instrumen Ethereum. Ya. Nah, lo alokasikan setiap bulan itu berapa tadi? 100.000. Ya udah, berarti 100.000 lu pokoknya taruh setiap bulan selama 3 tahun. Anggaplah lu kuliah mungkin 3,5 sampai 4 tahun lah gitu ya. Ya udah, berarti set aja 3 tahun. Karena mungkin dana ini nanti ketika lo lulus kuliah lo bisa pakai, Pak. Ya, entah lo mungkin mau bikin usaha, lo mau apa kek, lo ada dananya, Bos, gitu. Karena kan rata-rata lo mungkin cari kerjaan, dan kerjaan aja juga belum tentu lo langsung dapat, gitu. Kalau lo udah bisa bikin usaha kan ngebantu banyak orang, gitu. Mindset gue sih gitu ya. Oke, katakan segitu, 100.000. Ternyata selama 3 tahun, berdasarkan data yang gue dapat dari aplikasi Pintu, itu potensinya adalah ya sekitar 59 juta, guys. Kalau lo rutin tuh setiap bulan. Padahal secara logikanya, ya lo bayangin aja 100.000 lo kali 12 aja, paling berapa sih? 1,2. Dikali berapa, itu berapa juga. Itu kecil banget gitu. Paling juga kenanya juga jutaan, nggak sampai puluhan juta. Lah, kenapa itu bisa puluhan juta? Karena cryptocurrency risikonya gede, juga potensi keuntungannya gede gitu. Jadi kalau lu hold dalam jangka waktu yang panjang, hasil lu juga bisa lebih besar gitu sih. Nah, itu guys gitu, perbedaan instrumen. Kalau lu taruh di bank biasa berapa, kalau misalkan lu taruh di instrumen kripto tuh berapa. Ini kita omongin Ethereum ya, secara spesifik, karena setiap cryptocurrency potensinya beda. Nah, berdasarkan aplikasi Pintu yang gue lihat ini pun,
itu kayak berdasarkan sistem masa lalu. Dalam arti, kita ke depan nggak ada yang pernah tahu hasil yang kita dapat tuh berapa dalam investasi. Tapi kita bisa mengacu pada data masa lalu. Nah, di sini tuh kayak data 2018, 2019 ya. Kalau misalkan lo invest dari 2018, 19, 2020 ya. Ya hitung aja sama sekarang. Berarti kalau 3 tahun berarti berapa tahun sebelumnya. Nah, jadi mereka mengambil data masa lalu ya. Oh, 3 tahun sebelumnya kalau misalkan kamu udah invest, kamu bisa dapat segini loh gitu. Nah, asumsinya ke depan punya potensi yang sama. Padahal sebenarnya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, guys, gitu. Tapi kan seenggaknya kita tahu, oh berarti yang kita bisa hasilkan gede. Lantas orang akan berpikir lagi, hasilnya gede nih. Gimana cara, logikanya gimana? Karena resiko dalam cryptocurrency itu besar banget ya. Dan kalau kalian yang mungkin masih pemula, menurut gua, lu harus belajar lebih dalam lagi. Makanya lu bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir, ikutin perjalanan gua. Di situ kalian belajar. Setelah kalian udah selesai belajar, kalian download tuh aplikasinya gitu. Misalkan aplikasi Pintu, ya udah. Jadi ketika kalian berinvestasi, kamu tahu apa yang kamu investasiin, ya. Terus hasilnya gimana, potensi resikonya gimana? Karena nggak setiap orang akan menerima resiko tersebut atau mau menerima resiko tersebut. Orang mau menerima keuntungan belum tentu mau menerima resiko loh. Itu guys. Jadi potensinya lu bisa dapat sekitar 59 juta. Dan setelah lu 3 tahun, apa yang terjadi? Lo udah mau lulus kuliah atau lo udah lulus kuliah, lo udah ada duit pegangan. Ya, lo ada duit pegangan, lo bisa bikin usaha, lo mungkin lo buat apa kayak kemana, itu kan bisa Pak. Coba deh, dari kebiasaan kecil yang kita bisa sisihkan aja dari duit jajan, ya 20%, hasilnya bisa segitu. Imagine kalau lu bisa nyisihin lebih, hasil lu bisa lebih, tetapi harus dengan ada ilmunya. Makanya gue menyuruh kalian untuk tonton trial trading dari awal sampai akhir, ya. Supaya apa? Supaya paham ilmu dari cryptocurrency. Ketika kalian sudah paham, itu akan lebih memudahkan juga dalam berinvestasi. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman atau sobat investor semua yang mungkin lagi kuliah sekarang atau mungkin lagi ngekos ya. Mungkin dari hal-hal kecil aja kamu bisa loh ngasilin besar. Itu guys. Yang penting adalah konsistensi dan mindset itu harus penting diatur. Nah, setelah ini kalau kalian merasa kalian ingin mempelajari lebih dalam soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gua. Terus kalau kalian mau mendaftar di aplikasi Pintu ya, dan juga menggunakan kode referral gua, kalian bisa pakai kode referral yang ada di sini. Nanti kalian bisa dapat komisi juga, gitu ya guys. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.